Ya, rekan-rekan, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, hari terakhir di tahun 2024. Jadi, besok sudah hari pertama di tahun 2025. Bagi saya, untuk pergantian tahun ini biasa-biasa saja. Kita tidak memikirkan bagaimana ataupun apa kegiatan untuk menyambut tahun baru, tidak. Justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nanti di tahun 2025 itu kita akan melakukan hal yang baru, tentu yang bermanfaat, yang baik. Ada perubahan dari yang buruk di tahun 2024 menjadi yang baik di tahun 2025. Yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Saya teringat ini kata-kata, ada yang mengatakan ini kata-kata Sayyidina Ali. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang pada hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khosirun. Nah, itu yang kedua itu. Jadi barang siapa yang pada hari ini sama dengan hari kemarin, itu merupakan sebuah kerugian. Tetapi yang ketiga, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun atau fahuwa mal'unun. Barang siapa yang pada hari ini lebih jelek atau lebih buruk dari kemarin, maka itu adalah halikun atau mal'unun, itu celaka, katanya begitu. Jadi dari pernyataan ini ya kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Kita berusaha di tahun 2025 ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, positif begitu. Kalaupun ada sesuatu yang pernah kita lakukan di tahun 2024, pelanggaran, dosa, kemaksiatan, kemungkaran, udah stop lah. Stop, kita berubah, kita berhijrah, kita taubat. Kita stop kemungkaran itu, kita stop pelanggaran itu. Kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu yang maslahat. Sesuatu yang khairat, sesuatu yang kebaikan. Kita sebagai manusia punya akal, kita bisa membedakan antara haks dan hoax, antara betul dan batil, antara munkarat dan khairat, antara maslahat dan maksiat. Kita punya akal, kita punya hati yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang batil dan yang betul, yang tidak sah dan yang sah, kemudian juga yang munkarat dan kemungkaran, dan khairat dan kebaikan. Juga kita bisa membedakan antara yang maksiat, kemaksiatan, dan kemaslahatan. Karena kita punya hati. Jadi begitu rekan-rekan, apalagi surat Al-Hasyr ya, ayat 18, bahwa kita harus bercermin dari apa yang telah kita lakukan sebagai persiapan nanti di akhirat. Kita ingat, kita itu punya masa depan bukan hanya di dunia saja. Masa depan nanti adalah akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita wal tanzur, dan perhatikanlah nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Yang sudah-sudah, lighad itu untuk persiapan di masa yang akan datang, untuk akhirat. Jadi bekal kita di dunia ini adalah apa ya? Ketakwaan. Kita harus siap menghadapi kematian, kita harus siap menghadapi yang namanya ajal. Justru harus dipersiapkan adalah takwa. Amal, bring supply when you go, bring charity when you die, kata orang Inggris begitu. Bawalah bekal ketika Anda mati, bawalah bekal ketika Anda pergi, bawalah amal ketika Anda mati. Jadi ketika Anda mati, bawalah amal. Jadi sekali lagi, kita tidak berpikir apa yang harus kita lakukan ketika menyambut tahun baru, enggak. Tapi justru kita harus berpikir bagaimana nanti di tahun 2025 ini perilaku, sikap, ucapan kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Yang sudah baik kita pertahankan, kan kita tingkatkan menjadi lebih baik, dan yang buruk kita ubah menjadi yang baik begitu. Kehidupan kita di pergantian tahun ini memang minimal ada 3 hal sebetulnya yang harus kita pahami. Yang pertama, pergantian tahun ini sebagai introspeksi muhasabah. Kata Syed Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah, hitunglah dirimu sendiri sebelum nanti di hari kiamat dihisab begitu. Jadi kita mengoreksi diri sendiri, bagaimana apa yang kita lakukan di tahun yang lalu, apa saja yang dianggap kebaikan, apa saja yang dianggap keburukan. Kalau keburukan atau kemaksiatan, kita tobat, berubah, berhijrah ke arah yang lebih baik begitu. Kemudian juga di pergantian tahun ini kita ada perencanaan, ada planning. Bukankah hidup itu hanya 3 waktu saja? Yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Past, present, atau now, and future, atau next, kan begitu. Yang lalu biarlah berlalu, qad mata ma mata. Yang lalu sudahlah berlalu. Let's bygone bygone, yang lalu sudah berlalu. Tetapi kita hadapi song-song masa depan kita dengan cemerlang yang akan datang, dengan sesuatu yang baik tentunya. Oleh karena itu, buatlah perencanaan yang akan datang supaya kehidupan kita lebih baik dari yang tahun 2024. Kemudian di pergantian tahun juga yang ketiga adalah, ini kan sebetulnya secara umur, penambahan umur, tapi justru saat untuk menjelang kematian sebetulnya. Betul, kita misalkan dari tahun ke tahun berganti, tetapi kan sebetulnya ajal kita, kematian kita itu semakin mendekat dengan pergantian tahun ini. Semakin mendekat.
Oleh karena itu, kita jangan takut mati, kita justru harus mempersiapkan apa yang akan dibawa ketika kita nanti mati. Kita harus ingat mati. Dan tentu kalau kita ingat kematian, yang kita ingat kematian itu memberikan sebuah motivasi, trigger, memberikan sebuah dorongan bagi kita untuk selalu mengumpulkan amal kebaikan, bukan amal kejelekan. Untuk mengumpulkan bekal takwa, bukan bekal kemaksiatan. Tetaplah, mendingan kita diam aja di rumah biasalah, tidak keluar sesuatu, apalagi merayakan sesuatu yang tidak baik lah. Dengan berhura-hura, dengan apa, minum-minuman keras, apaan itu, dengan sukaro, dengan bermabuk-mabukan, kurang pas lah merayakan tahun baru seperti itu. Pergantian tahun ini sebagai sesuatu yang sudah biasa saja. Semakin mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dijauhi oleh Sang Pemberi rizki. Rizki dikejar-kejar, tetapi justru Sang Pemberi rizki tidak kita dekati. Nah, jangan sampai seperti itu.